salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan Diska, kembali di Info Sehat, informasi tentang kesehatan di studio kawan Diska. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih budaya pelayanan publik, kemudian juga untuk mendapatkan pelayanan itu menjadi pelayanan yang prima. Nah, kawan, hadir di studio kawan Diska yaitu Ibu Subag Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Selamat datang, Selamat Bu Nurul. Ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Aduh, sehat luar biasa. Sehat itu keren. Wah, itu keren. Oke. Baik, Bu Nurul. Nih kalau kita bicara tentang Dinas Kesehatan ya, pasti di sana banyak sekali pelayanan yang diberikan nih ya. Nah, kita akan obrolin terkait seperti apa sih bentuk pelayanan prima, kemudian untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau publik di Dinas Kesehatan. Seperti itu ya, Bu Nurul. Nah, mungkin bisa disampaikan yang pertama nih, Bu Nurul. Seperti apa sih visi misinya dari Dinas Kesehatan itu sendiri? Baik ya, terima kasih Mak E ya. Mungkin ini jumpa pertama kita ya, Mak E. Iya, kita sudah lama loh nggak ketemu. Oke, baiklah. Sebelum kita nanti menyampaikan terkait budaya pelayanan prima yang ada di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun, mungkin kita seperti kata pepatah nggih, tak kenal maka tak sayang. Betul. Kita sampaikan dulu nggih visi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Itu terwujudnya pemerintah bersih, berwibawa menuju masyarakat sejahtera. Mungkin ini biar juga kita semua tahu ya, karena biasanya kalau visi itu kebanyakan lupa gitu. Jadi kita harus tetap mengingat gitu. Karena kita visi itu sibuk dengan pelayanan ya Bu Nurul ya. Karena visi itu bagian utama dari tujuan kita untuk memberikan pelayanan. Ya. Untuk mewujudkan tujuan kita gitu. Oke. Untuk yang kedua terkait misi. Misi di sini cukup banyak ya, kita ada 5. Jadi misi kita ini Dinas Kesehatan memiliki 5 misi nih Bu Nurul, apa saja nih? Tidak beda jauh dengan misinya pemerintah Kota Madiun ya. Jadi yang pertama itu misinya mewujudkan pemerintah yang baik, good government, melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat Kota Madiun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Yang ketiga, mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas terhadap pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. Dan yang kelima, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Oke, nah kalau kita bicara tentang visi dan misi, pasti ya Bu Nurul ya, pasti kita akan meneruskan dari visi misi yang ada di pemerintah kota nih ya. Jadi salah satu di misi tersebut yaitu untuk memberikan atau mewujudkan pemerintahan yang bersih atau baik ya, atau good government. Nah, kalau ini bicara tentang visi misi, nah pasti di Dinas Kesehatan itu sendiri nih Bu Nurul, pasti ada apa ya, kayak motonya ya, moto di pelayanan di Dinas Kesehatan itu seperti apa nih? Kalau Dinas Kesehatan PP dan KB kita kan ada puskesmas juga nggih, ada OPD-nya. Masing-masing juga punya moto. Jadi kita moto sendiri sebagai OPD-nya juga harus punya nggih. Jadi biar semuanya tahu juga nggih, biar dari ASN semuanya tahu juga bahwa moto dari kita yaitu kami melayani Anda dengan senyum. Oke.
Jadi kita harus melayani Anda dengan senyum. Berarti kalau kita memberikan pelayanan nggak boleh dengan cemberut dong. Tidak boleh itu ya. Kalau ada yang cemberut itu berarti dia bukan ASN-nya dinas kesehatan. Seperti ini nih kawan. Iya. Jadi kalau menjadi karyawan di dinas kesehatan dan akan memberikan pelayanan harus dengan senyum nih. Wajib itu. Wajib nih ya. Sudah wajib ain lagi ya. Iya, karena ini kan moto kita. Betul. Jadi kita harus melaksanakan, wajib melaksanakan. Nah, terkait dengan kita bicarakan di depan tadi ya Bu Nurul ya, terkait dengan upaya pemberian pelayanan atau pelayanan publik dengan baik ini ya. Nah, bagaimana menciptakan budaya kerja atau mungkin di dinas kesehatan itu sendiri memiliki apa ya, sebangsa jargon atau apalah tentang budaya kerja yang mana bisa memberikan pelayanan publik dengan bagus. Apa nih yang boleh kita tahu nih? Mungkin kalau kebanyakan dari kita nih sebagai aparatur sipil negara, kita pasti sudah mengenal yang namanya core values ASN berakhlak nih. ASN berakhlak. Jadi yang sudah ada, kita tetap mengacu pada core values ASN berakhlak nih. Jadi di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun kita juga punya budaya kerja nggih Mak nggih. Betul. Jadi kita seperti apa nih budaya kerjanya? Punya yang namanya akta. Wow, budaya kerjanya disingkat dengan akta nih. Pasti ada A, ada K, ada T dan A nih. Kayak akta kelahiran ya. Oke, seperti apa nih Bu Nurul bisa disampaikan kepada kawan Diska biar semakin kenal dengan Dinas Kesehatan PP dan KB. Kata akta itu merupakan singkatan dari adaptif, kolaboratif, terengginas dan amanah. Jadi seperti ya saya sampaikan di depan, ini semuanya tetap kita ambil dari core values ASN berakhlak. Iya, betul. Jadi yang pertama itu adaptif. Jadi adaptif itu apa ya? Betul. Jadi adaptif itu artinya kita sebagai ASN itu harus terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Itu yang pertama. Jadi misalkan kalau sekarang teknologi semakin berkembang, tetap kita juga harus mengikuti. Dan tetap harus punya inovasi nih ya sebagai ASN ya, terutama di dinas kesehatan ya. Tidak boleh berhenti inovasinya. Terus yang kedua kolaboratif. Jadi kolaboratif di sini itu kita membangun kerjasama yang baik dan sinergis antar ASN guna mendukung terpenuhinya visi dan misi dari Dinas Kesehatan PP dan KB. Tadi sudah saya sampaikan nggih. Jadi kayak visi misi itu ya Mak ya sudah merupakan rohnya kita ya. Yang paling utama karena itu tujuan utama kita untuk mencapai ini ya. Nah, kolaboratif nih Bu Nurul, kalau boleh bisa dijelaskan kepada kawan Diska yang lebih ini kan sifatnya koordinatif ya, antar ASN. Nah, apakah ini juga akan menjadi bagian dari upaya untuk peningkatan kinerja yang ada di Dinkes gitu? Kalau upaya peningkatan kinerja ini jelas nggih. Jelas ya. Jelas karena tanpa adanya ini ya kolaboratif, tujuannya seperti yang saya sampaikan, kita kembali lagi visi misinya. Dari visi misi itu mungkin kan banyak dari ada indikator-indikator yang akan nanti kita capai ya. Betul. Jadi nanti kalau kita kolaboratif ini tidak kita laksanakan, otomatis indikator-indikator target yang akan kita bangun, yang akan kita tentukan, yang akan kita wujudkan itu nggak akan tercapai gitu. Jadi kunci mutlak nih berarti ya kolaborasi baik antar ASN itu sendiri, kolaborasi antar program, lintas sektor. Nah, selanjutnya nih sudah pakai A dan K nih. Sekarang pasti ada di T. Ditunggu ya ini. Pasti kawan Diska ini teman-teman ini menunggu ya. Untuk T-nya ini kita menyebutnya terengginas. Terengginas itu berarti kan apa ya, cepet gitu ya? tanggap gitu ya. Jadi ini sama gitu, jadi sesuai dengan core values ASN berakhlak gimana. Ini kalau terengginas itu sama, jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semuanya terdapat pada nilai budaya terengginas ini. Artinya setiap ASN termasuk di dalam membentuk kolaborasinya tadi ya, ini benar-benar harus cepat, kemudian harus lebih tanggap
Jadi tidak boleh lemot gitu ya. Seperti itu ya. Walaupun kita kalau sekarang kan SDM kita kan banyak yang muda ya, Pak betul. ya. Jadi kalau kita sebut sekarang kan sudah milenial ya, zamannya milenial. Generasi yang Z sekali nih. Kita tidak boleh ketinggalan. Dengan Mail loh. Enggak, tetap generasi harus yang berinovasi. Generasi yang tetap terengginasi ya, Pak ya. Betul. Oke, itu. Kemudian yang terakhir nih Bu Nurul, yang terkait dengan akta, kita ada A yang terakhir, yaitu apa nih Bu Nurul? Ya, untuk A-nya kita menyebutnya amanah. Jadi di sini Mak ya, kalau amanah itu jelas nggih. Amanah itu kaitannya sama jujur. Melakukan kegiatan itu dengan jujur ya. Artinya di sini dalam menjalankan tugas itu selain kita patuh pada peraturan yang ada, itu harus disertai dengan niat ikhlas ya, dan ibadah. Ya. Jadi tidak serta-merta hanya sekadar menjalankan tugas ya Bu Nurul ya. Tetap harus ada keyakinan pada diri sendiri bahwa saya menjalankan tugas ini benar-benar sesuai aturannya, kemudian menjadi sesuatu yang ini dilandasi dengan adanya ibadah. Seperti itu nih ya Bu Nurul. Kerja keras dan kerja ikhlas. Nih kawan Diska, ternyata untuk bisa membangun bagaimana memberikan pelayanan yang bagus atau pelayanan publik yang ada di Dinas Kesehatan, nih Bu Nurul sudah sampaikan nih, ternyata kita harus mempunyai seperti jargonnya tadi adalah akta, yang ini merupakan bagian dari core value-nya dari ASN berakhlak. Nah lanjut nih Bu Nurul, nah setelah kita bicara tentang jargon atau istilahnya tadi kita ambil dari akta, core value-nya ASN berakhlak nih, kita juga ingin tahu apa saja sih sebenarnya pelayanan-pelayan. Kalau kita bicara kalau di puskesmas atau rumah sakit cukup jelas ya Bu Nurul ya, memberikan pelayanan kepada para penderita atau pasien. Kemudian kalau di Dinas Kesehatan tuh ngapain aja sih? Apa saja yang diberikan di Dinas Kesehatan nih? Seperti yang kita sampaikan di depan ya tadi ya Mak ya, terkait budaya pelayanan publik ya, pelayanan prima dalam pelayanan publik. Itu yang jelas semuanya itu berorientasi pada kepuasan masyarakat. Jadi memang tujuan kita itu pelayanan kepada masyarakat ya. Kalau di Dinas Kesehatan PP dan KB sendiri kita punya 9 pelayanan ya. Mungkin nanti banyak dari juga ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin ngapa-ngapain loh di dinas. Di dinas kan itu ada apa-apa. mungkin Dinkes ini apa ya? Dinkes itu kenapa ya? Tapi nggak mengira nggih. Jadi ternyata di Dinkes juga PPKB itu ada 9 pelayanan. Mungkin bisa saya sampaikan nggih di sini, mungkin nanti biar teman-teman dan masyarakat juga tahu juga nggih Mak nggih. Juga lebih mengenal kita itu seperti apa gitu. Yang pertama itu di Dinkes itu ada pelayanan penerbitan rekomendasi izin apotek atau toko obat. Yang kedua pelayanan penerbitan rekomendasi izin klinik. Yang ketiga, pelayanan penerbitan rekomendasi pemenuhan komitmen izin usaha rumah sakit. Yang keempat, pelayanan penerbitan rekomendasi izin tenaga kesehatan. Yang kelima, pelayanan penerbitan rekomendasi izin praktek dokter atau dokter gigi. Dan di sini kita ada inovasi ya Mak ya. Mungkin teman-teman kawan-kawan Diska sudah pernah dengar nggih yang namanya pecel sipdok yang saat ini masih tetap dilaksanakan, sempat di launching ya. Itu. Yang keenam, pelayanan kartu Indonesia Sehat penerima biaya iur daerah atau mungkin lebih dikenal KIS APBD nggih. PPID ya. Itu. Terus yang ketujuh, pelayanan penerbitan sertifikat layak hygiene, sanitasi jasa boga, tempat pengelolaan pangan atau depot air minum. Terus yang kedelapan, pelayanan penerbitan sertifikat layak sehat hotel. Dan yang kesembilan, pelayanan penerbitan STPT, surat terdaftar penyehat tradisional ya. Mungkin ini sudah ada di webnya Dinkes ya Mak ya. Jadi nanti jadi jangan lupa nih kawan Diska, ternyata sudah ada di webnya Dinkes ya. Ya. Jadi bisa mengakses nanti kalau belum jelas. Jadi kalau kita ingin tahu nih, masyarakat ingin tahu nih Bu Nurul, bahwa ternyata di Dinas Kesehatan begitu banyak pelayanan yang bisa diberikan. Kalau mungkin masyarakat atau kawan Diska ada yang membutuhkan
mungkin salah satunya mau izin punya apotek nih, boleh ya? Boleh. Harus dilihat dulu ya. Iya. Oke. Kita ada forum untuk istilahnya menanyakan, bisa ada. Kita ada standar pelayanan yang sudah kita upload juga terkait bagaimana nanti SOP-nya pelayanan-pelayanan yang ada di Dinkes DP dan KB Kota Madiun. Oke. Nah, kawan Diska, ternyata cukup banyak pelayanan yang diberikan. Jadi seolah-olah kalau kita melihat dinas kesehatan itu nggak kelihatan sih ngapain ya, ternyata begitu banyak. Mulai dari memberikan beberapa rekomendasi di dalam izin usaha, kemudian juga izin praktek dokter, kemudian juga banyak lagi yang dimunculkan atau diberikan. Nah, kita kembali pada pelayanan, karena banyak pelayanan nih di dinas kesehatan, ada 9 pelayanan. 9 pelayanan. Untuk mewujudkan itu nih Bu Nurul, kita pasti ingin dibaca atau ingin dilihat bisa memberikan pelayanan secara prima ya. Nah, kalau kita bicara pelayanan prima, seperti apa sih sebenarnya pelayanan kita itu dinyatakan pelayanan prima? Ya. Kalau kita melihat ya pelayanan prima, sebetulnya sama baik semuanya di OPD lain ya, pasti juga akan melaksanakan pelayanan prima, karena harapan kita dengan pelayanan prima ini tujuan visi misi kita itu akan tercapai. Jadi mungkin kita kembali dulu ya Mak ya, pelayanan prima itu apa toh gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat kata prima itu kan excellent ya, service excellent ya. Jadi itu upaya memberikan layanan di atas harapan yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Betul. Ini benar-benar harus excellent, harus memuaskan gitu ya. Jadi nanti apa yang kita hasilkan itu bisa optimal gitu. Ini mungkin sama juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pegawai ASN yang bertugas sebagai pelayan publik itu salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi di sini karena kita sudah terikat dengan undang-undang, sudah kontrak dengan ASN ya. Kita sudah kontrak, kita wajib melaksanakan itu. Oke, baik kawan Diska, ternyata untuk menjadi seorang ASN tidak serta-merta ya. Ternyata setelah menandatangani kontrak menjadi ASN, dimanapun Anda berada menjadi ASN, ternyata di sana ada beberapa tugas fungsi kita sebagai ASN itu untuk bisa memberikan pelayanan yang excellent itu tadi ya Mbak Nurul. Nah, kalau kita ingin menuju ke sana, ke pelayanan prima nih, ada nggak tip-tip yang bisa disampaikan kepada kawan Diska? Apa sih tipsnya untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat? Sebetulnya masing-masing dari kita ASN itu bisa, jadi mampu untuk memberikan pelayanan prima. Karena kita jadi tidak harus dengan pelatihan dulu tidak ya. Baik. Karena kita di dalam diri kita itu kita punya nutrisi ya. Nutrisi itu sesuatu yang bisa membangkitkan gairah, membangkitkan semangat dalam rangka kita menuju ke pelayanan prima itu ya Mak ya. Jadi mungkin ini kita belajar bareng juga nih Mak saya juga sebagai ASN itu juga wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat gitu. Nutrisinya itu sebetulnya simpel sekali Mak ya. Yang pertama itu senyuman. Setiap senyuman ini kan kita punya semua ya. Juga ya. Betul. Semuanya punya senyuman. Jadi kalau kita ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kita harus lebih banyak memberikan senyuman gitu. Beda nih Mak ya. Kalau kita ketemu orang itu kita cemberut sama senyum itu beda. Betul. Sama-sama ketemu orang pasti akan dinilai berbeda ya. Kalau pada saat kita ketemu orang dengan senyuman, pasti orang ini ramah. Beda dengan kalau cemberut. Pasti akan bahagia. Dia akan pasti membutuhkan kita. Itu prinsipnya itu, dan ini mudah sekali. Jadi semuanya bisa melaksanakan karena nutrisinya hanya senyuman dan itu dimiliki oleh setiap manusia setiap manusia. Terus yang kedua itu penghargaan. Penghargaan ini dalam artian kita nggak ngasih uang gitu, enggak ya. Bukan diberi hadiah gitu ya. Jadi penghargaan di sini yang kita berikan pada orang lain, pada masyarakat itu hanya kata-kata ya. Jadi alangkah baiknya kita sering mengucapkan tolong
maaf, terima kasih. Karena kata-kata itu sudah merupakan penghargaan bagi masyarakat. Artinya itu bisa membuat masyarakat itu puas dengan pelayanan kita. Artinya meskipun pada saat mereka itu datang kepada kita untuk mendapatkan pelayanan, tapi kita itu minta tolong diisi dulu formulirnya, itu akan beda ya. Beda sekali. Kalau kita misalkan diisi dulu ini formulirnya, beda ya Bu Nurul. Apalagi sampai cemberut, pasti orangnya langsung pergi ya Mak ya. Itu. Ada yang lain nih Bu Nurul, karena ini tips loh ya untuk ASN semuanya agar kita bisa memberikan pelayanan prima nih. Ada lagi? Ada lagi ya. Yang ketiga, be positive thinking. Ini bahasa Inggris ya Mak ya. Apa nih Mbak positive thinking nih ya? Jadi kita berbaik sangka berbaik sangka pada orang lain. Artinya kita tetap menganggap niat mereka itu baik, walaupun nanti mungkin banyak sekali ya kalau ketemunya beda ya. Iya, ketemunya beda. Kalau kita menghadapi masyarakat itu banyak sekali nanti hal-hal yang akan muncul ya. Mungkin yang di luar prediksi. Kita tetap harus berpikir positif berprasangka baik pada pelanggan atau masyarakat yang datang pada kita. Itu kunci yang ketiga, nutrisi nutrisi kita. Kunci untuk memberikan pelayanan prima tadi ya Bu Nurul. Ada yang lain Bu Nurul? Terus yang terakhir mungkin ini juga tak kalah pentingnya mungkin Mak ini ya sering ya, ini ucapannya Mak saya tuh jadi keinget ya, ternyata betul juga ya. Jangan lupa bahagia. Itu ternyata nutrisi yang sudah ada pada diri kita. Karena kalau kita tidak bahagia, otomatis kita tidak akan melayani masyarakat dengan baik. Betul. Kalau diri kita ini tidak bahagia, bisa-bisa senyuman tadi nggak akan keluar ya Bu Nurul ya. Cemberut aja karena nggak bahagia. Oke, nah kawan Diska, ternyata untuk menuju memberikan pelayanan prima harus kita punya modal. Modal yang atau tips-tips yang disampaikan Bu Nurul tadi merupakan modal dari setiap ASN yang harus dimiliki. Ini hukumnya wajib, harus dimiliki karena pada hakikatnya setiap manusia itu memiliki hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul tadi. Gitu ya Bu Nurul. Nah Bu Nurul, kita kembali atau kita lanjut pada masalah dengan pelayanan prima. Kemudian untuk indikator sendiri, kita atau Dinas Kesehatan itu sudah memberikan pelayanan itu menjadi pelayanan prima. Pasti ada indikator atau yang dinilai oleh masyarakat nih ya. Apa saja indikatornya? Sebelum kita melangkah ke indikator boleh mungkin saya menyampaikan sedikit ini mungkin terkait filosofi filosofi bagaimana kita melaksanakan pelayanan prima boleh. Mungkin juga nggak harus urgent dasar, paling nggak ini bisa tersimpan dalam benaknya kita itu yang selalu mengingatkan kita, ternyata melakukan pelayanan prima itu tidak hanya kita melaksanakan tugas kita di dunia saja. Mungkin ini juga untuk bekal kita nanti di akhirat seperti itu. Keyakinan berarti kita harus semuanya untuk semuanya. Jadi untuk filosofi di pelayanan prima sendiri, kita mengenal yang namanya kita adalah organ vital tubuh. Jadi tim ya. Kalau kita mendengar kata tim itu kan kerjasama. Betul. Tim itu kan together, everyone achieves more. Bersama semua orang untuk mencapai yang lebih baik. Jadi itu intinya. Jadi kita harus selalu bekerja sama. Tidak bisa sendiri nih. Tidak bisa sendiri karena kita hidup. Bisa ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kirain aku bisa. Masa kita mau ngomong sendiri ya Mbak ya? Pasti kita harus ngomong dengan orang lain. Prinsipnya kita pasti membutuhkan orang lain atau bekerja sama dengan orang lain. Akan mungkin kita melakukan pelayanan itu kita sendiri. Kita pasti butuh kerjasama. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu melayani Tuhan melalui manusia. Ini bingung ya, melayani Tuhan melalui manusia itu artinya ini kalau di agama Islam kita mengenal mungkin pernah Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, itu pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Nah, ini bisa dijadikan dasar. Bahwa apa yang kita lakukan pada masyarakat, pelayanan baik pada masyarakat itu nantinya juga akan menjadi bekal kita di akhirat nanti itu. Intinya kan kayak ini ya Bu Nurul ya, kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama, kepada masyarakat, nanti kembalinya itu bukan di masyarakat sih, kita akan kembalikan pada diri kita sendiri itu.
Oke, ada yang lain nih Bu Nurul nih. Terus karena ini kayaknya penting banget ya. Kita harus perkuat nih. Ini filosofi ya. Jadi yang istilahnya jadi dasar kita biar kita semangat untuk melakukan pelayanan prima ini ya, Mbak ya. Terus yang ketiga ini mungkin kita juga mengenal hukum kekekalan energi ya. Jadi jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka kamu berbuat jahat pada dirimu sendiri. Selain itu juga ada energi di dunia ini bersifat tetap dan tidak akan diciptakan lagi dan tidak akan pernah hilang. Yang ada hanyalah berubah bentuk. Jadi itu intinya sama juga ya. Artinya yang disampaikan Mbak tadi bahwa kebaikan kita itu juga akan nanti kembali pada diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, nah kawan Diska, ternyata kalau kita tengok kembali untuk bisa menjadi, sebelum kita mendapatkan nutrisi, artinya nutrisi untuk bisa senyum, bisa ini, ternyata pada hakikatnya manusia itu ada filosofi filosofi yang memang bisa kita pelajari, bahwa pada hakikatnya semua yang kita kerjakan itu sudah siap ada di diri kita masing-masing, tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya. Seperti itu ya Bu Nurul. Nah, oke, kita lanjut dengan di posisi menuju ke pelayanan prima tadi nih Bu Nurul nih. Nah, kalau boleh tahu untuk mencapai bahwa pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan ini kepada masyarakat nih pastinya bisa menjadi pelayanan yang prima, pasti ada atau poin-poin atau indikator yang akan dicapai. Indikatornya ini apa saja nih? Ini tugas, kalau pelayanan prima itu bisa dibilang tugas kita bersama nih. Jadi paling nggak kita harus tahu nih untuk menjadi pelayanan prima, untuk menjadi yang lebih baik, lebih optimal pelayanan kita itu kita punya apa saja, indikator apa saja yang harus kita miliki. Jadi yang pertama itu kemampuan ya Mak ya. Kemampuan ini mungkin terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi bagi pemberi pelayan pelayan. Jadi kalau kita lihat itu SDM-nya, sumber daya manusia. Sumber daya ya. Itu yang pertama untuk indikatornya. Terus yang kedua kembali lagi kita pada sikap, attitude. Kalau perilaku atau perangai dari SDM itu baik, itu berpengaruh pada pelayanan primanya juga gitu ya. Jadi kembali lagi ya, kalau kita memberi pelayanan dengan senyum pasti akan yang dilayani pada suka gitu loh, bahagia. Yang suka, betul. Gak mungkin kalau kita senyum yang dilayani cemberut, mesti akan tersenyum juga. Siap. Terus yang kita lanjut ya Mak ya. Terus yang ketiga itu penampilan. Jadi penampilan itu ternyata juga penting, harus menjaga. Kalau kita lusuh, orang yang melihat itu juga bosen nggak suka wes buru-buru pergi. Padahal kalau kita ingin istilahnya memasarkan, mempromosikan pelayanan kita baik itu kita perlu penampilan. Mungkin seperti ini ya. Iya betul. Kawan Diska ini ya. Kita harus selalu memberikan perbaikan nih ya, terutama untuk diri sendiri ya Bu Nurul, pertama satu penampilan. Ada yang lain Bu Nurul? Selanjutnya dari tindakan. Ini kalau tindakan ini jelas nih. Jadi perbuatan kita, kegiatan kita yang kita laksanakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ini jelas nih. Jadi ini terkait SOP nih, standar operasional prosedur, nanti langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan. Jadi ini sudah standar sekali ya, action bagaimana setiap pemberi pelayanan itu untuk melangkah memberikan pelayanan, mulai dari sapa, senyum mungkin ya, kemudian bagaimana SOP di dalam pelayanan itu sendiri. Terus yang terakhir ini tanggung jawab ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan action, berarti kita tetap evaluasi ya, tanggung jawab. Artinya apakah pelanggan itu merasa puas dengan apa yang kita sudah diberikan, lakukan, kita berikan kepada masyarakat itu. Baik kawan Diska, ternyata banyak ya yang harus kita perhatikan untuk bisa memberikan pelayanan menuju pelayanan prima dan pelayanan publik itu menjadi baik. Ternyata SDM juga harus diperkuat juga nih ya Bu Nurulnya. Oke, untuk membangun pelayanan prima nih Bu Yun, pasti ada upaya nih. Salah satunya mungkin apakah ada apa ya, sebuah pelatihan atau apa yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan? Kalau yang terkait pelayanan prima, sebetulnya kita harusnya kalau terkait manajemen SDM gitu ada kegiatan
pelatihan, workshop terus ada diklat, pelatihan gitu, workshop atau mungkin seminar-seminar yang terkait bagaimana kita meningkatkan service excellent di SDM kita. Iya, itu. Berarti ini sangat dibutuhkan juga nih ya Bu ya. Pengembangan SDM itu sangat penting. Baik kawan Diska, untuk sesi yang terakhir kita ingin tahu nih sejauh mana sih pelayanan publik yang sudah dilakukan di Dinas Kesehatan, artinya sampai saat ini evaluasi gitu seperti apa nih benar? Iya, gini, mungkin ya Mak ya, kalau evaluasi kan evaluasi itu yang sudah kita laksanakan selama beberapa tahun ini bagaimana gitu ya, apakah kita udah mencapai pelayanan prima gitu ya Mak ya? Apakah masyarakat juga sudah puas nih dengan pelayanan di dinas? Jadi kalau setiap pelayanan itu memang harapannya itu menjadi lebih baik nih. Mungkin saat ini kita belum bisa jadi lebih baik, tapi harapannya akan menjadi lebih baik. Jadi kalau terkait evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik itu, kalau berdasarkan peraturan Menpan nomor 17 tahun 2017, kita memang ada evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Jadi tetap ada evaluasi setahun sekali dari yang sudah dilakukan di Dinas Kesehatan. Jadi biasanya indikator pelayanan publiknya itu kita ada 6 yang dinilai ada 6 indikator. Yang pertama itu apa saja nih Bu Nurul? Yang pertama itu terkait kebijakan pelayanan, terus yang kedua itu profesionalisme sumber daya manusia. Terus yang ketiga itu sarana prasarana yang kita miliki. Yang keempat sistem informasi pelayanan publik. Ya seperti ini ya Mbak Inja, kita menyampaikan pelayanan kita lewat web, lewat mungkin media sosial lainnya seperti itu. Yang keenam ini konsultasi dan pengaduan, apakah pengaduan dari masyarakat, konsultasi dan masyarakat itu kita tanggapi dengan baik, kita selesaikan, kita TL dengan baik seperti itu. Terus yang keenam sendiri itu inovasi pelayanan publik. Dan ini mungkin tidak lepas, tidak hanya Dinas Kesehatan saja, tapi yang di bawah kita seperti teman-teman yang di puskesmas dan rumah sakit juga ikut juga dievaluasi atas penyelenggaraan sama juga nih, juga 1 tahun sekali. Semuanya 1 tahun sekali. Jadi alhamdulillah mungkin dari yang tahun 2022 kemarin untuk yang tahun 2023 ini Dinas Kesehatan berupaya dan hasilnya juga meningkat dari tahun sebelumnya. Lebih baik. Berarti masyarakat sudah menilai nih ya pada kita bahwa ini lebih baik nih penilaian di dinas gitu ya. Walaupun mungkin kita masih indeks pelayanan publik Dinkes tahun 2023 itu masih 87,6 Jadi kriteria kita sangat baik. Tapi kita masih berupaya untuk bisa mencapai kriteria pelayanan prima. Jadi nilai kita juga bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah, mungkin terakhir Bu Nurul yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat atau mungkin masyarakat yang menggunakan bukan jasa ya, yang mungkin ingin mendapatkan layanan di Dinas Kesehatan, apa yang bisa disampaikan nih sebagai pesan nih agar kita juga yang kita berikan ini bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun, seperti apa nih? Jadi gini, karena memang kita sebagai pelayan masyarakat jadi kita harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas itu merupakan salah satu jadi ciri tata kelola pemerintah yang baik. Jadi kritik saran dari masyarakat itu sangat kita butuhkan. Artinya kritik dan saran itu yang bisa bersifat membangun. Jadi nanti bisa membuat kita lebih baik lagi. Dinkes, PPKP dan semua yang ada di bawahnya, puskesmas, rumah sakit itu bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan pelayanan service excellent yang tetap ya semakin meningkat kepada masyarakat. Itu harapannya Mbak. Baik kawan Diska, kalau kita bicara dengan pelayanan publik
termasuk tadi yang disampaikan di Dinas Kesehatan PPKB, ternyata juga akan terus berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi publik itu masyarakat. Nah, dengan adanya upaya-upaya yang terus dilakukan terkait dengan pengembangan SDM, kemudian tadi bisa memberikan service excellence yang bagus juga di masyarakat, juga dititipkan kepada masyarakat untuk bisa kerjasamanya di saat memanfaatkan layanan di Dinas Kesehatan seperti itu. Baik Bu Nurul, terima kasih sudah hadir di Kawan Diska dengan sekian informasi yang ini benar-benar informasi yang baru pertama kali bisa kita sampaikan kepada Kawan Diska. Mudah-mudahan bisa sambung lagi ya Pak. Betul. Yang pasti kita tetap berharap ya Bu Nurul bahwa pelayanan publik yang ada di Dinas Kesehatan melalui indikator evaluasi indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang selalu diberikan atau dievaluasi ini terus meningkat. Amin. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Oke. Terima kasih sudah ada di Kawan Diska. Ketemu lagi di sesi yang lainnya. Baik, terima kasih kawan, tetap bersama Kawan Diska di @promkes Kota Madiun dan tetap di subscribe ya YouTube-nya Kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan bye.